Di sini saya akan melakukan demo terkait pengajuan permohonan SHA dengan jenis form PP. Oke, lanjut kita klik buat baru, lalu silakan pilih tipe form SHA-nya yaitu form TP. Lanjut dengan menekan tombol pilih. Di sini eksportir diwajibkan mengisi data header terlebih dahulu sebelum mengisi data goods dan dokumen upload pendukung. Pada inputan data header di sini terdapat beberapa inputan yang wajib diisi dan tidak, lalu untuk yang tidak wajib diisi silakan disesuaikan. Jika dirasa data header sudah sesuai, maka silakan lanjut disimpan dengan menekan tombol save data. Jika data berhasil tersimpan, maka tab Goods, Constructor, dan Upload pendukung akan terbuka. Lanjut ke pengisian data Goods. Pada pengisian data goods di sini sama seperti data header, terdapat beberapa data yang memang wajib diisi dan terdapat juga beberapa inputan yang memang tidak wajib diisi. Lalu untuk inputan yang memang tidak wajib diisi silahkan disesuaikan oleh eksportir. Di sini terdapat icon yang berwarna biru, di mana icon tersebut digunakan untuk informasi terkait pengisian dari form inputan. Jika data goods sudah terisi semua atau sudah sesuai, silahkan disimpan dengan menekan tombol save goods. Jika data goods berhasil tersimpan, maka akan muncul pada tabel good list. Lalu bagaimana caranya untuk merubah atau melakukan editing pada data goods yang berada pada tabel good list? Di sini terdapat dua icon yang berada pada kolom option, di mana icon pertama digunakan untuk melakukan edit data goods, lalu icon kedua atau cakra digunakan untuk menghapus data goods. Lalu lanjut ke pengisian constructor. Di sini tab constructor. Untuk pengisian tab constructor di sini digunakan untuk membuat dokumen constructor yang nantinya dokumen constructor dari hasil inputan constructor di sini akan berupa file PDF yang bisa di-download oleh pelaku usaha. Lalu nantinya hasil dari download tersebut bisa di-upload pada tab upload pendukung yaitu constructor. Jadi tab constructor di sini hanya sebagai pembantu untuk membuat atau untuk membuat format constructor. Namun jika eksportir mempunyai data tersendiri terkait constructor, mempunyai format tersendiri terkait dokumen constructor, maka silakan hiraukan tab constructor, lalu lanjut ke pengisian tab upload pendukung.
pada dokumen pendukung di sini terdapat beberapa dokumen yang memang diwajibkan untuk diupload dan tidak, lalu terdapat satu dokumen yang bisa diuploadkan menyusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan diterbitkan. Jika dokumen pendukung sudah semua terisi untuk yang wajib diisi, lalu data sudah sesuai, maka silakan disimpan dengan menggunakan tombol save data. Setelah data berhasil tersimpan, terdapat konfirmasi terkait nilai FOB/USD pada data goods dan pada invoice dan PEB yang diinputkan pada tab upload pendukung. Lalu silakan di close dan kembali ke halaman pengajuan dengan menekan tombol back. Di sini terdapat satu data permohonan dengan jenis form TP yang baru saja kita input. Lalu silakan diklik untuk melihat detail data dari permohonan yang baru saja kita input. Lalu jika terdapat beberapa data yang memang perlu disesuaikan oleh eksportir, silakan diedit atau disesuaikan datanya dengan menekan tombol edit permohonan pada kolom aksi. Namun jika data sudah dirasa sesuai dan bisa dikirim, maka silakan dilihat pencetakan terlebih dahulu sebelum mengirim permohonan. Untuk melihat pencetakan, bisa diklik pada icon lihat pencetakan kolom aksi, lalu pilih belangko kosong. Ini adalah yang nantinya akan menjadi output terakhir dari pengajuan form TP. Lalu silakan eksportir untuk mengecek kembali beberapa data pada cetakan ini. Jika terdapat data yang memang masih perlu disesuaikan oleh eksportir, silakan disesuaikan terlebih dahulu dengan menggunakan fitur edit permohonan. Namun jika dirasa data pada cetakan sudah oke, maka kita lanjut untuk mengirim permohonan ke IPSKA. Lanjut kita kirim ke IPSKA dengan menekan tombol checklist atau keterangan kirim ke IPSKA. Di sini terdapat konfirmasi terkait nilai terkait dokumen pendukung BL atau AWB yang belum kita upload pada tab upload pendukung, di mana dokumen BL di sini atau AWB bisa diupload menyusul dalam waktu 10 hari kerja setelah permohonan diterbitkan oleh IPSKA. Lanjut, terdapat konfirmasi ulang terkait nilai FOB/USD. Jika nilai FOB/USD masih perlu disesuaikan, maka silakan disesuaikan dengan fitur edit permohonan. Lalu jika nilai FOB sudah sesuai, silakan dilanjut. Terdapat konfirmasi ulang terkait data goods pada permohonan yang diajukan. Lalu terdapat beberapa informasi terkait input serial belangko yang digunakan pada permohonan SKA.
di mana form TP ini, form dengan jenis TP ini termasuk jenis konvensional yang memang diwajibkan untuk menggunakan serial blanko pada pengajuan permohonannya. Terus setelah serial blanko diisi, maka silakan dikirim ke IPSKA. Lalu langkah selanjutnya eksportir tinggal menunggu proses approval permohonan yang diajukan oleh IPSKA. Nah, lanjut kita login sebagai IPSKA untuk melakukan approval pada permohonan yang baru saja kita ajukan. Kita login sebagai IPSKA. Lalu untuk melakukan approval permohonan SKA terdapat pada menu permohonan SKA, daftar permohonan SKA. Di sini terdapat satu data dengan jenis form TP yang baru saja kita ajukan. Silakan diklik pada baris permohonan untuk melihat detail datanya. Lalu silakan diterima dengan menekan tombol checklist atau proses permohonan. Setelah data berhasil diterima, maka langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan permohonan SKA. Lalu silahkan diklik pada baris permohonan untuk melihat lebih detail dari datanya. Jika dirasa data detail belum lengkap atau kurang lengkap, maka silahkan diklik icon lihat permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa data terkait data header, data goods, data constructor, dan dokumen yang diupload oleh eksportir. Jika dirasa terdapat beberapa data yang memang kurang lengkap atau yang masih harus disesuaikan oleh eksportir, maka silakan ditolak dengan menekan tombol penolakan. Namun jika dirasa data sudah sesuai dan bisa dilanjut ke proses persetujuan, maka silakan disetujui dengan menekan tombol persetujuan. Di sini terdapat konfirmasi ulang terkait nilai FOB USD pada permohonan yang bisa dijadikan acuan oleh IPSKA untuk melakukan approval permohonan. Proses selanjutnya yaitu penomoran SKA. Lalu pemilihan tanggal terbit, di mana tanggal SKA di sini bisa disesuaikan oleh IPSKA. Lalu silakan pilih penanda tangan dengan pilihan yang sudah tersedia. Jika nomor SKA, tanggal SKA, dan penanda tangan sudah terisi semua, maka silakan disimpan. Sebelum tersimpan atau sebelum di-approve, terdapat konfirmasi ulang terkait data goods yang akan di-approve pada permohonan yang diajukan. Lanjut approve. Setelah data berhasil di-approve atau disetujui pada proses pemeriksaan, langkah selanjutnya yaitu lanjut ke menu persetujuan SKA. Di sini terdapat satu data yang baru saja berhasil di-approve pada proses pemeriksaan SKA. Lalu silakan diklik baris permohonan untuk melihat detail data. Lalu jika dirasa detail data kurang lengkap, maka silakan diklik icon cek data permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa informasi terkait data header, data goods, constructor, beserta dokumen yang diupload oleh eksportir. Kita kembali ke halaman sebelumnya dengan menekan tombol back. Jika terdapat data yang masih perlu disesuaikan oleh eksportir, silakan dibatalkan SKA-nya atau ditolak dengan menekan icon cakra pada kolom aksi dengan keterangan batalkan SKA. Lalu jika dirasa data sudah sesuai dan bisa diterima, maka silakan dicentang pada box kolom paling kiri, lalu klik terima SKA.
Jika data berhasil diterima, langkah selanjutnya yaitu masuk ke menu penerima persetujuan SKA. Lanjut ke menu penerimaan SKA. Di sini terdapat satu data permohonan yang baru saja berhasil di-approve pada proses persetujuan SKA, di mana proses penerimaan SKA di sini yaitu proses terakhir dari approval permohonan yang dilakukan oleh IPSKA. Silakan diklik detail data pada diklik pada baris permohonan untuk melihat detail datanya. Jika dirasa detail data kurang lengkap, maka silakan diklik icon cek data permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa informasi dari data header, data goods, dan dokumen yang diupload oleh eksportir. Kita kembali ke halaman penerimaan SKA. Jika data sudah sesuai, maka silakan disetujui dengan menekan tombol checklist atau keterangan terbitan SK. Namun jika terdapat data yang masih perlu disesuaikan oleh eksportir, silakan dibatalkan SK-nya dengan menekan tombol cakra. Lanjut, kita terbitkan SKA. Lalu silakan isi nomor serial form SKA. Permohonan SKA berhasil diterbitkan. Lalu langkah selanjutnya kita akan cek data permohonan yang berhasil diterbitkan oleh IPSKA dengan login sebagai eksportir. Kita login ke sisi eksportir untuk melihat permohonan yang berhasil diterbitkan oleh IPSKA. Untuk melihat permohonan yang berhasil diterbitkan oleh IPSKA, berada pada menu tracking SKA. Lalu silakan disesuaikan untuk isian tanggal daftar. Cari. Di sini terdapat permohonan dengan jenis form TP yang baru saja berhasil diterbitkan oleh IPSKA. Lalu untuk melihat output terakhir atau hasil akhir dari pengajuan form TP, bisa diklik icon lihat pencetakan pada kolom aksi. Lalu pilih belangko kosong. Berikut adalah output akhir dari pengajuan form TP yang bisa digunakan oleh eksportir. Sekian untuk demo pengajuan permohonan dengan jenis form TP.